ini hasil entry kemarin teman-teman. Ya, ini hasil entry kemarin signalnya sangat bagus langsung naik ya teman-teman. Dan ini sudah sampai target teman-teman. Ini dapat 458. Yang saya kaget adalah saya salah ketik lot teman-teman. Di mana modal saya cuma 2 ribuan, biasanya saya pakai 0,2, saya ketiknya malah 0,5 kemarin. Aduh, untungnya saja analisanya benar ya, karena posisinya sangat bagus ini. Harusnya buy 0,2 ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Dan kebetulan di broker XM ini mulai dari tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari tersedia bonus deposit 100% sampai dengan $500. Itu namanya adalah bonus hoki ekstra dari XM teman-teman. Jadi bonus tidak dapat ditarik, memang hanya profit yang dapat ditarik. Tapi kan lumayan ya, bisa buat tambahan modal entry seperti itu. Caranya gampang, tinggal login deposit nanti otomatis dapat bonus 100% kayak gitu. Nah, informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita lanjutin untuk materi kelas tradingnya biar goal sampai episode ke-90. Dan sekarang ini adalah episode ke-72. Sekarang teman-teman, materinya adalah praktek trading ya, dengan pedoman yang sama, 6 pedoman yang sebelumnya. Kita part 6 ya ini. Nah, kali ini prakteknya adalah di GBP USD teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pemula banget, saya harap teman-teman bisa nonton materi kelas trading dari episode 1 kalau perlu. Jadi biar nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh. Sukanya kan kayak gitu. Kita sudah bahas masalah teknik, tanya masalah deposit. Itu kan sebenarnya ya nggak masalah karena pemula, tapi kan kasihan, berarti kalian nggak belajar dari awal gitu. Ya, kalian nggak bisa benar-benar jadi trader nanti. Jadi buat teman-teman yang masih pemula banget, silahkan materi kelas trading itu lengkap ya. Dari episode 1 itu ada semuanya. Ya minimal yang paling basic itu saya berikan di sini teman-teman. Nggak semuanya banget ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita masuk ke praktek trading dan ini di GBP USD ya. Apa itu namanya? Materinya di GBP USD. Oke, kita pindah ke tablet ya teman-teman untuk melakukan praktek tradingnya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di tablet ya, dan ini adalah GBP USD teman-teman di time frame D1. Saya izin beli terlebih dahulu ya, karena saya sudah selesai analisa sebenarnya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, di episode kali ini, saya mau praktek trading lagi ya, sambil sharing-sharing ke teman-teman. Nah, di sini sebenarnya sudah ada yang profit teman-teman, dan profitnya agak lumayan, jadi saya berani nambah entry. Biasanya kayak gitu sih, cuman bukan berarti nambah entry di pair yang sudah profit itu bukan ya, tapi biasanya saya nambah entry di pair yang lain kayak gitu. Istilahnya tuh lagi longgar aja gitu. Kalau yang lain udah profit ya, apalagi SL plus kan jadi enak gitu ya teman-teman. Kita bisa buka entry di tempat lain. Oke ya, di sini teman-teman GBP USD, kenapa saya ambil posisi buy di sini? Jawabannya jelas sekali sebenarnya. Jadi pertama, ini sebenarnya di zona support ya, di zona support. Kalau teman-teman tarik ke sebelah kiri itu banyak support ya. Ini ada support, ini di atas support. Nah, ini rejection di support dan di sini candlestick-nya terbentuk buy. Jadi, salah satu teknik trading yang paling simpel adalah buy atau sell di support resisten ketika candlestick-nya sudah terbentuk gitu. Cuman ya teman-teman ya, salahnya itu bukan salahnya ya, kurang akurat apabila dilakukan di time frame kecil-kecil teman-teman gitu. Nah, saya di sini pakainya itu H4 plus D1 yang biasanya cukup akurat. Oke, H4 plus D1. Di time frame H4 itu ada bullish harami. Bener atau bener ya? Bener ya. Ya, turun, sebelahnya naik, nggak lebih tinggi, sebelahnya ini dibuka naik. Jadi 3 candle ini, menandakan ini adalah signal bullish harami, oke? Ini di time frame H4, H4-nya buy. D1-nya itu ada doji plus buka naik. Jadi H4 plus D1 itu saya selaraskan gitu teman-teman, biar lebih maksimal. Ya, secara garis besarnya pedomannya ini ya, ada 6 seperti biasa, support resistance, supply demand, bisa dipakai salah satu teman-teman, atau trend juga bisa dipakai. Nah, untuk buy atau sell tunggu momentum candlestick-nya terbentuk dan time frame-nya H4 plus D1, yang terakhir MM dijaga.
gampang sih, dijaga ya, tinggal kita taruh stop loss aja ya teman-teman ya. Oke, 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 oke. GBP USD coba tak kasih SL 30 pips teman-teman. 799 kurangi 3 adalah 499 ya. Coba seberapa jauh. Oke, di situ aja teman-teman. Saya nggak berani SL di ujung bawah karena ruginya kebanyakan nanti. Di situ aja udah rugi $60 teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung misalkan stop loss-nya kok kelebaran kayak gitu ya, kalian pakai risk resiko yang siap kalian ambil aja teman-teman. Lagi pula ini teman-teman ya, ini doji ini ketika nanti dia sudah sebelahnya sudah ditekan turun itu sebenarnya jadi signal sell di sini. Jadi cocok juga gitu. Patokannya kan ini ya, sebelahnya buka naik di sini atau buka turun di sini sebenarnya kayak gitu. Ini candlestick yang sangat penting makanya saya record lagi teman-teman. Bakalan banyak ya dari dulu ya, dari tahun kemarin bahkan candlestick kayak gini tuh banyak di praktek trading saya. Yang penting di time frame yang gak gede dan munculnya candlestick itu beneran di support dan resisten gitu. Karena kalau munculnya di tengah-tengah ya bisa valid bisa enggak gitu. Biasanya probabilitasnya lebih kuat apabila candlestick tersebut muncul di support dan resisten teman-teman. Oke ya, tak skip dulu teman-teman, ini ada hari Rabu jam setengah 9 pagi, tanggalnya AB-in aja ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis ya teman-teman, jam setengah 9 pagi, dan ini hasil entry kemarin teman-teman. Ya, ini hasil entry kemarin, signalnya sangat bagus, langsung naik ya teman-teman. Dan ini sudah sampai target teman-teman, ini dapat 458. Yang saya kaget adalah saya salah ketik lot teman-teman, dimana modal saya cuma 2000-an, biasanya saya pakai 0,2, saya ketiknya malah 0,5 kemarin. Aduh, untungnya saja analisanya benar ya, karena posisinya sangat bagus ini. Harusnya buy 0,2 ini teman-teman. Oke ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Sekarang waktunya nutup karena sudah ada konfirmasi lagi untuk putar balik. Saya akan jelaskan konfirmasi naiknya dari mana, konfirmasi turunnya juga dari mana. Oke, kita bahas. Konfirmasi yang naik yang kemarin itu dari H4 plus D1 ya. H4-nya kemarin itu ada saya agak lupa ini entry-nya yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini ya teman-teman, bullish harami turun, sebelahnya buka naik, sebelahnya buka naik. Ini signal buy, koreksi dikit naik ya. Kemudian D1-nya, konfirmasi naiknya dari sini. Ini strong ya teman-teman, doji di D1 tuh biasanya cukup strong. Nah, dia kepangku di atasnya ya. Di atas tanda plus ini signalnya buy, kalau di bawahnya signalnya sell. Tapi lihat juga ini kan posisinya habis double bottom teman-teman. Ya ada, bukan double lagi sih, ini berapa kali sih? Udah diuji 1, 2, 3 ya, lalu naik kayak gitu ya. Support-supportnya mulai naik ya. Ini juga pertanda bahwa tren ada kemungkinan untuk naik. Sekarang dia ada signal sell teman-teman di sini di time frame H4. Makanya saya di sini cukupkan dulu nih. Pertama di sini nih zona supply ya. Yang kemudian di sini ada hammer, sebelahnya buka turun, ini signal sell, takutnya turun lagi teman-teman. Saya akhirin ya dapat 450 dolar teman-teman ini ya, bukan ribu. Oke ya. Untungnya saja meskipun saya salah saya salah lot ya, tapi entry-nya benar teman-teman, gitu ya. Oke ya teman-teman ya, jadi kemarin saya entry itu memang di zona support ya. Ya, di area support. Ya, support ini ada di atasnya dikit support, ini di bawahnya support ya, pas di sini kebetulan ada signal buy gitu. Sebenarnya support plus resisten, ketika ada signal buy support resisten plus candlestick itu biasanya cukup bagus, asalkan di time frame yang agak gede, H4 plus D1 teman-teman. Nah, kalau hari ini kenapa saya tutup ya, H4-nya ini signal sell, kemudian D1-nya juga bearish kan. Jadi ada kemungkinan untuk koreksi ataupun bahkan turun gitu teman-teman. Ada kemungkinan yang pertama koreksi dulu terus naik tinggi lagi ya. Ada yang kemudian yang kedua bablas turun lagi gitu. Jadi saya akhirin aja.
kebetulan kan udah dapat 2 kali stop loss juga ya. Ya teman-teman perlu diingat ya, apabila di atas zona support ada tanda kayak gini, sebelahnya buka naik itu ada signal buy, meskipun ya nggak selalu naik ya, makanya saya sediakan stop loss teman-teman. Cuman probabilitasnya cukup tinggi, katakanlah kondisi seperti ini tuh teman-teman, 10 kali muncul, yang 3 itu stop loss, yang 7 itu take profit gitu. Gitu teman-teman kalau sesuai dengan pengalaman saya. Minimal di sebelahnya ini bisa diambil dikit sehari sih, teman-teman cari aja. Ini ya, sebelahnya buka turun bisa diambil dikit sehari ini ya, ini juga diambil dikit sehari ini juga diambil dikit sehari naik ya. Oke, ini diambil turun dapat banyak ini ya teman-teman. Nah, ini juga sebelahnya naik diambil dikit dapat. Ini juga ya, sebelahnya naik ini signal buy, ambil lagi. Ini juga nih, sebelahnya pas naik diambil lagi. Ini pas turun ya, pin sebelahnya turun dia bisa diambil juga. Pin sebelahnya naik bisa diambil juga. Nah, ini pin sebelahnya naik bisa diambil juga ya teman-teman. Ini sebelahnya turun bisa diambil juga. Ya, ini sebelahnya naik bisa diambil juga. Ini sebelahnya turun bisa diambil juga. Banyak banget teman-teman di time frame D1. Dan ini berlangsung, kalau dalam setahun ini bisa berlangsung mungkin katakanlah bisa berlangsung puluhan kali ya teman-teman dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi lumayan banget sih untuk teknik yang pakai doji di time frame D1 ini teman-teman. Bahkan tadi belum nyampe setahun aja ya, ini baru dari Juli sampai akhir tahun ya, setengah tahun aja udah berkali-kali kan muncul. Dan itu valid teman-teman ya, kemunculannya itu. Yang penting yang diikutin adalah sebelahnya. Ya siap-siap aja, misalkan dia turun ya, dia turun nih, katakanlah, signal sell kan, kalau turun tiba-tiba naik ya jadi signal buy gitu aja. Nah, tunggu aja pas di momentum up-nya atau down-nya kayak gitu yang dapat teman-teman. Intinya di sini tuh ada signalnya ya teman-teman, di perbatasan ini. Kalau secara arti marketnya, sebenarnya ini gini, dalam waktu 1 hari kemarin itu sideway teman-teman. Pin kayak gini tuh sideway. Ya pernah tinggi, pernah rendah, yang berakhir di tengah-tengah gitu. Ya dalam waktu 1 hari. Jadi dia sebenarnya agak bingung marketnya. Dan dominansinya sama, ada antara pembelian dan penjualan dalam sehari itu sama, berakhir di tengah-tengah. Nah, di hari selanjutnya itu keputusan setelah sideway sebenarnya. Kalau dalam ilmu dasar pertradingan itu ada yang namanya ini sebenarnya sebagai base-nya ya. Ya, base habis itu rally naik kayak gitu ataupun base setelah itu drop. Itu sebenarnya kayak gitu. Ya, cuman dari para ilmuwan, dari para peneliti itu disimpulkan jadi doji kayak gitu. Sejarahnya kayak gitu, teman-teman. Oke ya, sekian dulu sharing dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan, tanyain aja di kolom komentar sesuai dengan bahasan kali ini ya. Tapi saya rasa buat teman-teman yang sering nonton, hampir nggak ada pertanyaan karena cara saya hampir sama terus ya. Hanya saja di posisi yang berbeda kayak gitu. Oke ya teman-teman ya.